Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya 'alim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Kembali Allah mudahkan kita untuk mengawali hari kita dengan kebaikan, dengan ibadah yang mulia, ibadah salat subuh yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam timbangan kebaikan kita. Kemudian kita duduk sejenak di majelis ini melanjutkan pembahasan yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu pembahasan tentang tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikan-kebaikan atau demi kebaikan dalam kehidupan kita. Salat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, kita akan melanjutkan tentang syubhat para kuburiyun atau para pemuja-pemuja kubur, yaitu tentang bolehnya meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa kepadanya setelah beliau wafat, dengan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibn Abi Syaibah dan Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail, di Dalail Nubuwah, di mana Malik Ad-Dar Khazin Umar, yaitu Khazin Umar, bendahara Umar, yang mana dia mengatakan asaban nasa qahtun fi zamani Umar, manusia ditimpa oleh masa yang paceklik, keadaan yang sulit di zaman Umar. Faja'a rajul ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah salah seorang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istasqi li ummatik, maka mintakanlah air hujan ya untuk umatmu. Nah, ini laki-laki ini datang ke kuburan Nabi kita alaihi salatu wasalam, datang ke kuburan Nabi, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, istasqi li ummatik, maka mintakanlah, mohonkanlah hujan untuk umatmu. Fa innahum qad halaku, maka sesungguhnya manusia mereka itu sudah binasa. Ketika itu masa ya paceklik, air tidak ada, kemudian tanaman sudah mulai mati, hewan-hewan ternak sudah kesulitan mendapatkan air. Lalu kemudian fa'ata ar-rajula fil manam fayaqila lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi laki-laki tersebut, lalu kemudian di dalam tidur, ya, di dalam tidurnya, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, i'ti Umar fa aqri'is salam, maka datangilah Umar dan sampaikan salamku padanya, wa akhbirhu annakum tusqun, dan kabarkan bahwa kalian akan diberi hujan, wa akhbirhu annakum
tusqauna, wa kalian akan diberikan hujan. Maka Nabi SAW berpesan kepada laki-laki itu, ya, kepada Umar, sampaikan kepada Umar, hendaknya engkau berlaku bijak dan hendaklah engkau berlaku bijak. Kemudian laki-laki itu pun mendatangi Umar, lalu kemudian mengabarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Kemudian Umar menangis, kemudian dia mengatakan, ya Rabb, wahai Allah, ya, artinya dalam doa itu, aku tidak mampu melakukannya kecuali yang tidak bisa aku upayakan. Ya, aku tidak mampu melakukan kecuali apa yang telah aku upayakan. Ikhwafillah rahimakumullah. Riwayat ini dijadikan oleh orang-orang kuburiyun sebagai dalil bolehnya meminta kepada Nabi setelah Nabi wafat, ya, sebagai dalil yang dipakai oleh mereka setelah dipakai oleh mereka untuk, atau bolehnya meminta ke Nabi SAW dan berdoa kepadanya setelah Nabi SAW wafat. Maka kemudian Syekh Faisal, ya, memberikan bantahan terhadap apa yang mereka sebutkan ini, yang mana jalur riwayatnya dari Ibn Abi Syaibah dan Imam Al-Baihaqi dan kitab Dalailun Nubuwah. Yang pertama, kata Syekh Faisal, annal qissata la tathbut. Kisah yang disebutkan oleh mereka sebagai dalil bolehnya meminta kepada yang mati setelah meminta kepada Nabi setelah Nabi wafat, ada annal qissata la tathbut. Kisahnya tidak benar, ya. Kisahnya tidak benar. Ya, kisah ini tidak benar. Ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Karena Malik Ad-Darkhazin Umar ini majhul, ya, majhul, la yu'rab bidhabt fi riwayat al-hadis, tidak dikenal memiliki ketelitian di dalam meriwayatkan hadis. Itu yang pertama, ya, bahwa kisah ini tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Karena rawinya tidak dikenal, tidak dikenal. Awradahu Ibn Abi Hatim fil Jarh wa Ta'dil, dan Ibn Abi Hatim menyebutkan dalam kitab Jarh wa Ta'dil, dan tidak menyebutkan jarhan atau sebentuk celaan, dan juga tidak disebutkan ta'dilan atau pujian terhadapnya. Ya, wa qala al-Munziri la a'rifuhu. Maka Al-Munziri berkata, aku tidak tahu siapa beliau ini. Yang pertama, ya. Yang kedua, sebagai jawaban dan bantahan terhadap syubhat yang mereka pakai ini adalah anna rajula alladhi ata al-qabra majhul la yu'raf, bahwa orang yang datang, laki-laki yang datang ke kuburan itu orang yang tidak diketahui, ya, tidak diketahui, majhul, ya. Bagaimana bisa orang yang tidak diketahui itu di dalam kisah ini, ya, bagaimana bisa dijadikan dalil dalam kisah ini adalah riwayat orang yang tidak dikenal? Bayangkan, bagaimana bisa dijadikan dalil dalam kisah ini adalah orang yang tidak dikenal riwayatnya. Faqad khalafa al-ijma' al-mun'aqad ala muqtada an-nusus al-waridah fima yusra' inda wujud al-qahd min istighfarillah wa taubah. Dan telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa ketika terjadi musim paceklik, hendaknya memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan datang ke kuburan dan meminta. Jelas dalam kondisi sulit, hal yang paling utama untuk dilakukan apa? Minta ampun kepada Allah dan bertaubat. Bukan ujuk-ujuk datang ke kuburan, ya fulan, ya fulan, ya fulan, atau dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, dari riwayat-riwayat ini pun kita ketahui bahwa ini tidak mendukung dan tidak bisa dijadikan dalil, ya, bahwa bolehnya meminta kepada Nabi SAW setelah beliau wafat. Nah, adapun, ya, pernyataan bahwa yang tidak dikenal itu adalah Bilal, yang disebutkan Ibn al-Haris as-Sahabi, la yasih. Ya, ada yang mengklaim bahwa rajul, laki-laki yang datang itu siapa? Bilal Ibn al-Haris
as-sahabi la yasihu, ini tidaklah benar ya. Kenapa? Karena riwayatnya itu Saib ibn Umar yang disebutkan dalam Futuh, wa Saib ibn Umar al-mutafarrid bihadhihi ziyadah dha'ifun. Dan kita ketahui di sini bahwa riwayat Saib ibn Umar yang disebutkan dalam kitab Al-Futuh itu, di mana Saib ibn Umar itu sendiri lemah ya. Saib ibn Umar itu sendiri lemah bittifaqil muhaddisin, bal qila innahu kana yada'ul hadits. Bukan hanya dia sendiri lemah, tapi dia juga meriwayatkan hadis atau membuat-buat hadis ya. Membuat-buat hadis ya, dan membuat-buat hadis. Waqad uttuhima bizzindiq, dan dia termasuk yang dituduh dengan az-zindiq ya, pemalsuan hadis dilakukan oleh beliau. Kemudian dia juga dituduh sebagai az-zindiq. Ini dari sisi perawinya sendiri gitu, Saib ibn Umar ya. Lalu kemudian balqila innahu kana yada'ul hadits, kemudian dianggap dia telah melakukan pemalsuan terhadap hadis dan dituduh sebagai zindiq. Qala Ibnu Hibban yarwal mawdu'at anil athbat wa kana yad'ul hadits. Dia meriwayatkan hadis-hadis palsu, dan ini merupakan salah satu bentuk pemalsuan terhadap hadis. Yarwi al-mawdu'at min anil athbat ya, dia termasuk yang meriwayatkan hadis-hadis mawdu'at ya. Lalu kemudian itu bagian daripada hadis palsu. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka dari sini kita tahu bahwa riwayat ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang bisa melegalkan apa yang mereka sebutkan. Yang ketiga, kata Syekh Faisal, andaikan kisah ini benar atau riwayat yang dibawakan ini adalah benar, lam yakun dalilan ala ma dzakaru, tidak bisa dijadikan dalil apa yang mereka sebutkan. Kenapa? Karena di dalam hadis itu sendiri, annahu akhbara Umar, dia mengabarkan kepada Umar radhiyallahu taala anhu bil istisqa'u minan nabi ya, agar meminta hujan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bisa dijadikan ya dalil. Bahkan dalam hadis ini disebutkan ya bahwa mengabarkan kepada Umar bahwa Allah meridainya dan mohon hujan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kata Syekh Faisal, kisah ini sebagai hujjah atas mereka, bukan sebagai dalil. Hujjah atas mereka itu artinya ini tidak bisa dijadikan pegangan atas mereka. Justru ini berbalik kepada mereka. Ya, adapun dalil itu akan menguatkan pendapat mereka. Kenapa hujjah atas mereka? Karena laki-laki itu ketika minta doa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, tidak dia katakan ana ad'u lakum, kata Rasul, aku tidak doakan kalian. Tapi Nabi perintahkan apa? Untuk mendatangi Umar. Bal amaruh bima syarra'ahu wa sannahu alahum. Tapi dia perintahkan untuk apa yang disyariatkan dan disunahkan bagi mereka, yaitu agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta hujan kepadanya. Wal qissah ikhwafillah, kisah ini tadullu ala naqidi madda'uhu, yaitu sangat bertentangan dengan apa yang mereka katakan. Kenapa? Karena menunjukkan al-masyru' wal matlub ya, yang masyru' dan yang dituntut untuk dilakukan di saat musim hujan adalah as-salatu al-istisqa. Ketika hujan tidak turun, ketika masa paceklik itu tiba, yang disyariatkan adalah salat istisqa. Yang inilah yang diperintahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam ya, di dalam kisah. Jika seandainya kisah ini pun benar, maka barang siapa yang datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta doa darinya, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Nabi di dalam hadis,
yang disampaikan ini. Nah, yang terakhir, yang kelima, bahwa kisah ini menyelisihi perbuatan para sahabat. Kisah ini menyelisihi perbuatan para sahabat. Telah terdapat sebuah riwayat bahwa Umar radhiyallahu ta'ala ka'annahu kana yastasqi bi du'a'il Abbas kama marra sabiqan mimma yadullu ala nakaratiha. Di mana kisah Umar itu datang kepada Al-Abbas setelah Nabi wafat, dia tidak datang ke kubur Nabi, datang kepada Al-Abbas meminta kepadanya doa. Kalau dulu di zaman Rasulullah hidup, ketika terjadi sesuatu, mereka para sahabat minta ke Nabi. Tapi di saat Nabi SAW wafat, Umar menjadi khalifah, tidak datang kepada Rasulullah, datang ya Rasulullah di kuburan, tidak, tapi mendatangi Al-Abbas, yang itu adalah meminta agar didoakan agar Allah turunkan hujan kepada kaum muslimin. Dan ini adalah perbuatan para sahabat, tidak seperti apa yang dikisahkan di dalam hadis, dalam riwayat tersebut. Dan ikhwafillah, kisah tersebut secara matan munkar, ya. Kenapa? Karena menyelisihi terhadap apa yang telah terdapat di dalam syariat, dan kisah itu sendiri dalam matanya terdapat kemungkaran karena menyelisihi apa yang telah disampaikan Allah atau yang telah disyariatkan dalam agama kita, di mana dianjurkan untuk melaksanakan salat istisqa seperti hal-hal dan keadaan yang sulit seperti itu. Nah, inilah ada 6 bantahan yang disampaikan dan ditujukan kepada para mereka pemuja kubur, bahwa dalil yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dan Al-Baihaqi dari Malik, ya, Khazin Umar radhiyallahu ta'ala itu adalah tidak benar dan sangat bertentangan dengan apa yang telah disyariatkan oleh agama kita yang mulia ini. Ini sekali lagi, jangan kita terpedaya, tertipu dengan syubhat para pemuja-pemuja kubur yang selalu datang, bahkan membuat acara-acara dan bahkan membuat sesuatu yang menyelisihi, jelas-jelas menyelisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kuburan ta'al kubur tidak bisa memberi apa-apa. Ya, mereka bahkan duduk berhari-hari, berjam-jam, berhari-hari, bahkan melakukan ritual-ritual tertentu di kuburan. Ini tidaklah dilakukan oleh para sahabat Nabi yang mulia. Andai ini dilakukan, mereka adalah orang yang paling pertama membuat haulan, membuat apa namanya lagi, duduk-duduk berzikir bersama kemudian di kuburan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Hal ini tidak dilakukan oleh mereka, orang-orang terbaik. Ya, kemarin para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tidak dilakukan oleh mereka, ya, tapi dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang, para pemuja-pemuja kubur yang tenggelam akal sehatnya di sana. Tidak ada akal sehatnya di dalam meminta kepada orang sudah meninggal dunia dengan syubhat bolehnya minta ke Nabi alaihi salatu wassalam. Maka oleh karena itu, ikhwafillah, sekali lagi, bila mana ini terjadi di sekitar kita, mungkin keluarga, orang-orang terdekat atau siapapun yang mengetahui yang melakukan, maka sampaikanlah bahwa hal itu tidak dibolehkan, ya, untuk dilakukan, meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya, minta kepada mereka yang telah mati atau kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam setelah dia wafat. Jangan datang ke Madinah hanya untuk meminta ya Rasulullah, jangan, percuma datang ke sana. Maka itu, ya, menghabiskan uang, tenaga, datang-datang hanya meminta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mintalah kepada Rabbnya Muhammad, ya, yang telah menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengutusnya Allah Subhanahu wa taala. Khafillah rahimakumullah. Inilah 6 poin bentuk bantahan yang disampaikan oleh Syekh Faisal terhadap kuburiyun yang berdalil dari riwayat Malik Khazin Umar radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan Allah SWT berikan pemahaman kepada kita dan berikan kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan ilmu, dan Allah jaga kemurnian akidah kita dan tauhid kita, dan Allah selamatkan kita dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan akidah serta perilaku-perilaku yang tercela, yang mana itu adalah perbuatan
yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara